Tahan ya, pelan saya ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli hadar nabiyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Banyak di antara kita yang gagal paham, tidak memahami, dan sedikit tidak peduli tentang penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit santet, sihir, guna-guna, dan sejenisnya. Mereka hanya berpikir bahwa penyakit santet bisa diruqyah dengan suatu ayat-ayat Allah melalui apa? Melalui mendengarkan suara-suara dari rekaman-rekaman, apakah itu dari konten YouTube atau dari rekaman-rekaman yang lainnya, yang penting terdengar ayat-ayat ruqyah. Apakah itu salah? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Agar kita tidak gagal paham, maka Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan suatu penjelasan di konten ini bahwa santet lebih kejam dari suatu penyakit medis. Keluar. Keluarin kesaktian sama. Ampun keluar. Ampun keluar. Mau keluar apa mau melawan? Mau keluar apa mau melawan? Keluar! Mau keluar apa melawan? Saya nggak megang. Mau keluar apa melawan? Hmm? 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 Ini sudah saya pegang nggak? Hmm? Mau keluar apa melawan? Mau saya cabik-cabik? Mau saya cabik-cabik? Hah? Hah? Mau makan Mau makan apa? daging. Daging. Nggak boleh nggak bisa taruh daging karena daging. Juruk babi. Bismillah. Parah, makan mau jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun kun kata. Juruk babi. Bismillah. Kajak lagu. Mati itu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi kepada kita dalam surat An-Nas yang tadi kita dengarkan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu isyarat, memberikan suatu gambaran
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dizolimi dan terkena ilmu santet. Ingat, malaikat Jibril membawa firman Allah, wahyu Allah, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, kemudian dibacakan, diruqyah oleh malaikat Jibril Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi penyakitnya masih dialami dan masih ada di tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, orang yang terkena santet pasti ada buhul-buhul atau media-media yang disembunyikan oleh para dukun. Itulah yang diperintahkan oleh malaikat Jibril agar Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memusnahkan buhul-buhul sebagai mediator bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena ilmu santet. Setiap sihir selalu ada buhul-buhulnya. Pasti setiap sihir selalu ada ikatan-ikatannya. Dan ikatannya itu biasanya disimpan di tempat yang terpencil, jarang dijamah oleh manusia agar tidak diketahui oleh manusia. Karena selama ikatan-ikatan itu, buhul-buhul yang sudah dijampi-jampi tadi, raja-raja yang sudah ditulis-tulis tadi, selama dia masih utuh, selama itu pula pengaruh sihir ada pada orang tersebut. Makanya cara yang paling mudah mengobati sihir adalah cari buhul itu. Yang sekarang keluarga kita kena sihir, diguna-guna, disantet, cari buhulnya. Pasti ada. Nanyanya sama siapa, Ustaz? Ini masalahnya. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ketika setelah berdoa, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya didatangi oleh dua malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, ada dua malaikat yang datang, satu di sisi kepalaku, satu di sisi kakiku. Yang satu bertanya kepada temannya, ini orang sakit apa? Menunjuk kepada Rasulullah SAW. Malaikat ini menjawab, matbu, orang ini kena sihir. Malaikat yang ini bertanya, man tabbahu, siapa yang mensihir dia? Malaikat yang satu menjawab, Labid ibnul A'sam al-Yahudi, seorang yang beragama Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Kemudian malaikat ini yang bertanya lagi, pada apa disihirnya orang ini? Lihat, selalu Pak, sihir itu selalu ada buhul-buhulnya. Kata malaikat ini yang menjawab, orang ini menunjuk kepada Rasulullah, disihir karena rambut-rambut beliau yang diambil dari sisir beliau, kemudian diikat-ikat, dijampi-jampi. Akhirnya kena sihir. Diletakkan di mana ikatan-ikatan tadi? Sebelum saya sebutkan diletakkan di mana, makanya hati-hati. Anak-anak ibu, bapak-bapak yang sedang pacaran, meskipun dalam Islam tidak benar adanya pacaran, tapi kalau terjadi, dan saya tidak melegalkan, jangan suka-suka ngasih baju, ngasih jaket, ngasih alat-alat atau bahan-bahan yang sangat kental dengan tubuh kita. Foto itu sangat mudah disihir, terutama di zaman yang informasi serba canggih. Kita meletakkan foto pada media-media sosial, memberikan kopiah, memberikan cincin, bahkan kadang-kadang memberikan sampai peralatan dalam. Ini hati-hati, sangat mudah disihir. Rambut sangat mudah kena sihir. Di mana diletakkan buhul-buhul tadi? Ternyata di sumur yang bernama Dzi Arwan. Lalu setelah bangun, sadar Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, beliau akhirnya pergi ke sumur Dzi Arwan dan mengambil buhul-buhul tadi, kemudian beliau buka. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas. Terus. Innallaha la yuhibbuz zalimun. Allah nggak suka dengan makhluk yang zalim. Mau keluar atau kamu berhadapan sama saya? Allahumma in ahadan aradana bisu'in minal jinni wal
المخلوقات من بشر الشيطان السلطان الوسواس. وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأم الخير سيدي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة ولا سور من كل أمر محظور وقدر محظور من سرور تترصد بالله. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خلة ولا سور من كل أمر محظور وقدر محظور من سرور تترصد بالله. من أدونا وعدو الله من شر الأرض الله إلى القائل الأرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فئته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحدا أرادنا بسوء من الجن والإنس والهوس وغيرهم من المخلوقات من بشر الشيطان السلطان الوسواس. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffasat, nafasa meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fusu fil uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali, lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir, enggak laki-laki, perempuan. Yang banyak tukang sihir laki-laki dalam film. Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Kesimpulan yang kita ambil, kita petik, bahwa ruqyah bisa saja digunakan, tapi sifatnya hanya membakar jin yang ada di tubuh manusia, di tubuh orang yang menderita santet, di tubuh orang yang menderita guna-guna, dan di tubuh orang yang menggunakan, yang menderita sihir. Sedangkan moderatornya, medianya, buhulnya ada di suatu tempat yang disembunyikan oleh dukun-dukun laknatullah alaih. Ingat itu, jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Orang yang terkena santet, sihir, dan guna-guna, bahwa penyakit gaib itu lebih parah dari penyakit medis. Karena yang diserang dua, fisik dan rohaniyahnya. Kalau penyakit medis, yang diserang hanya fisiknya saja, jasmaninya saja. Tapi orang yang terkena santet, sihir, serta guna-guna diserang jasmani dan rohaninya.
Bisa saja mereka diruqyah oleh para peruqyah. Tapi ingat bahwa ruqyah itu sifatnya hanya membakar jin sementara yang ada di tubuh orang tersebut. Untuk daripada itu, agar kita tidak gagal paham, apalagi orang yang terkena santet, sihir, serta guna-guna, kemudian ada suatu konten yang membicarakan ruqyah mengusir jin yang sangat galak, ruqyah mengusir santet, ruqyah bla 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 bla, di channel tersebut dengan judul berbagai macam ajakan. Bisa saja Anda gunakan itu untuk sementara, tapi sifatnya tidak bisa menyembuhkan. Banyak orang yang ahli-ahli pengobatan, pada saat dia menyembuhkan, pada saat dia menolong pasien-pasien yang terkena santet, terkena sihir, santet, guna-guna, dan macam jenis lainnya, yang pertama, dia harus melawan itu jin, meruqyah itu jin, mengambil buhul-buhul yang disembunyikan oleh jin, barulah insya Allah seorang yang terkena santet dengan izin Allah disembuhkan. Contoh kita lihat Ningsih Tinampi, bagaimana dia mengalahkan para jin dan dukun-dukun santet sampai dia diserang. Kemudian banyak sekali paranormal yang mengobati pasien-pasiennya. Dia bukan hanya sekedar meruqyah. Jadi dalam hal konten ini, Al-Fakhir Buya Helmi tidak mengecilkan para peruqyah. Ruqyah itu sifatnya hanya membakar jin yang ada di tubuh seseorang, tapi buhulnya tidak pernah diambil atau tidak bisa dimusnahkan. Karena untuk memusnahkan buhul-buhul tersebut yang tersimpan, dia harus mempunyai ilmu yang luar biasa. Diambil di mana letak buhulnya itu. Kemudian dengan ilmu Allah, dengan ilmu zikir, dengan ilmu ruqyahnya, diambil buhul-buhul itu. Terkadang orang yang terkena santet mengaku jin tersebut yang ada di tubuhnya ada apa, apakah ada barang gaib atau tidak. Dan terkadang orang yang terkena santet selalu mengalami goncangan-goncangan ruhaniyah. Ingat, karena orang yang terkena santet ruhaniyahnya tergadai, ruhaniyahnya terbelenggu, ruhaniyahnya terikat oleh jin-jin yang diperintahkan oleh para dukun laknatullah alaih. Ya? Atau mau keluar? Enggak. Berarti kamu berhadapan sama saya. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya akan menolong. Awas kamu. Kalau nolong dia. Saya tidak takut. Saya takut dengan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka tawassul ilaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Sayyidah, ya Sayyidah, ya Sayyidah, ya Hu, ya Hu, ya Hu, ya Qiyasa inda siddati, ya Anasa inda wa'dati, ya Mujiba inda da'wati, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اهدنا إلى الحق طريق المستقيم حتى عصر من الظلم لا إله إلا أنت سبحانك. Bangun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi sakhirni abdikal qadis hatta yukallimani fiha wa yaqdati wa yu'inani fi jamil hawa'is yaman wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Ya Hamid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin. Kunni aunan alal hawais bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahibi abdikal qadis. Ahbibni anta wa khadamuka wa ainuni fi jami'i bihaqqi ma takatulu min azmati wal kibriya. Bi sayyidina alaihi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Datang mari. Panas kamu? Mau melawan saya? Mau melawan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kuat. Bangun. Baru saya bacain hijab dengan izin Allah aja kamu sudah lama. Mau keluar? Enggak. Rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Ada seseorang di ruqyah, kemudian jinnya itu berinteraksi dengan ruqyahnya itu, kemudian orang itu kesurupan, ya, disitulah ada dua kemungkinan jin akan keluar. Jin akan keluar dengan melalui muntah orang yang terkena santet, atau dengan melalui kotoran seperti kentut, kemudian dengan air mata dan macam-macam sebagainya. Untuk daripada itu, agar tidak gagal paham, seseorang yang terkena santet, ya, bukan hanya sekedar diruqyah, bukan hanya sekedar dikasih air yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah atau dijampi-jampi, tapi seorang yang terkena santet harus diambil buhul yang tersembunyi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ringankan jari telunjuk Anda dengan like, subscribe, serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.